Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pemirsa yang menyaksikan channel saya. Terima kasih karena telah eksis ya, setia mengikuti channel ini meskipun bukan mahasiswa. Berkat subscribe dan like panjenengan sedoyo, alhamdulillah ini channel saya sampai sekarang masih eksis, dan insya Allah ini akan menjadi motivasi saya untuk selalu mengunggah konten-konten perkuliahan dan konten-konten yang bermanfaat terkait dengan kajian-kajian pendidikan Islam dan agama Islam secara umum. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah Aswaja ya. Semoga semuanya sehat ya. Kita hari ini akan membicarakan tentang peran pesantren dalam perkembangan Aswaja. Ketika kita membicarakan tentang Aswaja di Indonesia ya, maka itu tidak bisa kita lepaskan dari peran pesantren. Mengapa? Ya karena salah satu media yang dijadikan oleh Wali Songo dalam mempromosikan atau mengajarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah lewat pesantren. Pertemuan kemarin sudah saya singgung bahwa Wali Songo memiliki pesantren sebagai sarana dakwah, dan pesantren yang tertua ya, salah satu pesantren tertua ini menurut penelitian dari Profesor Mastuhu bahwa pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel adalah pesantren tertua ya, pesantren Ampel Denta di Ampel, Surabaya. Nah, pada perkembangannya pesantren juga berperan besar dalam menjaga dan mengembangkan ajaran Aswaja. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti. Nah, pesantren sendiri sebagai sebuah institusi pendidikan, ya, lembaga pendidikan tertua di Indonesia, itu banyak versi yang mengatakan terkait dengan pertama kali berdirinya pesantren. Ada yang mengatakan bahwa pesantren ini ada semenjak tahun 1062. Ini menurut versi Departemen Agama atau Kementerian Agama. Pesantren tertua tersebut adalah pesantren Jan Tampes di Pamekasan, Madura. Tetapi jejak-jejaknya sampai sekarang juga tidak pernah ditemukan ya. Yang barangkali yang masih ada adalah pesantren milik Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang berdiri di abad 15 Masehi. Adapun istilah pesantren itu sendiri ya, banyak teori yang mengatakan tentang awal mula istilah pesantren itu ya, banyak teori macam-macam dan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa istilah pesantren ya itu berasal dari India yang berarti guru mengaji ya. Santri ya, istilah santri itu berasal dari India. Dan pesantren mendapatkan imbuhan pe dan akhiran an, kemudian menjadi tempat tinggal para santri. Nah, ada teori lain, misalnya diungkapkan oleh Sissyberg yang mengatakan bahwa santri itu mulanya adalah kata sastri, yaitu orang-orang yang belajar agama Hindu atau belajar kitab-kitab Hindu. Sissyberg ini mengatakan bahwa awal mula pesantren sebenarnya adalah lembaga pendidikan orang Hindu ya, yang diambil dari kata sastri itu. Nah, kemudian menurut dia
datangnya Islam, kemudian lembaga ini diadopsi oleh Wali Songo untuk mengajarkan agama Islam. Jadi dalam hal ini ada kesamaan, sama-sama lembaga pendidikan agama. Pesantren yang milik Hindu berarti mengajarkan agama Hindu, dan pesantren milik para sunan ini mengajarkan agama Islam. Ini teori yang kedua. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa pesantren itu dari kata santri yang awal mulanya adalah kata cantre. Ya. Cantre ini juga tradisi Hindu. Ya. Ada dalam tradisi Hindu yang merupakan pembantu dari seorang resi atau begawan. Ya, ada sampai istilah nyantre itu ya. Di Jepara itu ada istilah nyantre. Nah, dari ketiga versi ini ya, kalau kita lihat ada kesamaan bahwa pesantren ya sebagai tempat tinggal para santri ini bermula dari tradisi Hindu yang ada di Indonesia. Jadi bukan dari tradisi Islam. Ya, dan memang itu sudah umum ketika itu. Wali Songo ketika mengajarkan Islam ini banyak mengadopsi tradisi, sistem, dan budaya-budaya Hindu seperti yang saya jelaskan kemarin. Bahwa Wali Songo ini tidak serta-merta menghilangkan budaya yang sudah ada. Budaya-budaya Jawa ya, yang kental dengan tradisi Hindu itu masih dijaga. Formatnya masih tetap, tetapi isinya diganti dengan ajaran Islam. Ya seperti misalnya kemarin saya sampaikan wayang. Ya, wayang itu ceritanya Mahabharata yang merupakan legenda di agama Hindu dari India. Oleh Wali Songo digubah menjadi cerita Mahabharata khas Nusantara dengan memasukkan ajaran Islam dan menambahkan tokohnya itu ada Punokawan itu. Selamatan misalnya, kemudian Nyadran, ngitung dino, metang nyatos itu Nyewu itu juga tradisi-tradisi yang sudah ada di Jawa ketika itu. Tapi itu kemudian diwarnai oleh Wali Songo dengan ajaran Islam. Nah, ada satu teori lagi ya, teori yang terakhir. Teori ini tidak begitu populer ya, bahwa istilah pesantren ya, pondok pesantren itu diambil dari kata funduk. Nah, funduk itu bahasa Arab artinya ya pondok. Artinya adalah tempat penginapan ya, atau asrama lah begitu. Tetapi versi yang populer memang mengatakan bahwa pondok pesantren itu berawal dari tradisi Hindu. Karena memang pesantren itu ya dengan sistem yang ada itu hanya ada di Indonesia. Ya, jadi pesantren itu salah satu keunikan yang ada di Indonesia. Islam Nusantara. Di Timur Tengah ya, lembaga yang mirip pesantren ada, ya ada memang, seperti Ma'had itu ya. Di Iran misalnya ada namanya Hauzah ya, atau Zawiyah, ada di Timur Tengah ada, tetapi sistemnya itu tidak sama dengan pesantren. Pesantren memiliki kekhasan sendiri, keunikan sendiri yang sangat kental dengan tradisi Islam di Nusantara. Sehingga para profesor ya, misalnya Azumati Azra, termasuk Gus Dur itu mengatakan bahwa pesantren itu lembaga pendidikan indigenous ya, atau lokal jenius. Lokal jenius itu maksudnya adalah kearifan lokal ya. Kearifan lokal atau hasil kreasi masyarakat Indonesia ya dalam rangka upaya untuk mengajarkan agama Islam. Dan itu tidak bisa ditemukan di negara lain ya. Di Malaysia misalnya ya ada lembaga semacam pesantren, tapi namanya tidak pesantren, namanya sekolah pondok atau pondok school ya.
Ya kalau pondok school itu kalau di sini madrasah diniyah yang berasrama. Sistemnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, maka memang sudah seharusnya bahwa pesantren sebagai lokal jenius atau indigenous Nusantara itu memang harus dilestarikan, ya. Dilestarikan dengan karakteristiknya masing-masing. Ya. Pesantren dalam karakteristiknya yang asli itu ya seperti yang kamu lihat di pesantren salaf itu, ya. Eh, apa kurikulumnya misalnya adalah kurikulum kitab kuning, ketaatan kepada kiai, kiai sebagai pemimpin utama, misalnya seperti itu. Ya, maka uh, itulah yang menjadi keunikan pesantren dan tidak hanya berperan bagi Aswaja ya pesantren itu, bagi Indonesia juga uh, banyak tokoh-tokoh pesantren ya para kiai dan para santri itu yang di masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang itu berperan besar dalam memerangi penjajah. Ya, bahkan pesantren sendiri itu ada ya, itu di zaman penjajahan itu sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Jadi di masa penjajahan Belanda itu yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ya atau di sekolah-sekolah milik Belanda itu hanya orang-orang Belanda dan para bangsawan, orang-orang kaya. Sementara orang-orang pedesaan, orang-orang miskin, orang melarat itu mereka tidak bisa mengenyam pendidikan. Nah, pesantren menjadi solusi. Maka para kiai didukung oleh masyarakat setempat kemudian mendirikan pesantren untuk mengajarkan ilmu agama dan juga ilmu-ilmu kehidupan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Jadi pesantren sendiri itu sebenarnya adalah antitesis ya atau lawan dari penjajahan Belanda. Pesantrennya sendiri sebagai sebuah lembaga. Kiainya dan santrinya dulu juga banyak yang ikut berjuang, ya, bahkan berperang secara fisik melawan penjajah. Ya, hari santri itu misalnya 10 November hari pahlawan itu juga banyak peran kiai dan santri di situ. Sudah pernah saya ceritakan kalau tidak salah. Ya, ketika peristiwa 10 November di Surabaya ya, itu yang ikut mengusir pasukan Inggris dari Surabaya itu selain arek-arek Surabaya juga para santri ya, para tokoh NU, kiai NU ya, itu ikut berjuang mengusir penjajah. Kalau kamu ingin tahu cerita lengkapnya, kamu bisa nonton film Sang Kiai ya, bagaimana para santri ketika itu ikut turun ke medan perang ya, meskipun dengan bekal apa adanya ya. Banyak sekali cerita-cerita yang mungkin tidak tertulis di buku-buku sejarah yang kamu pelajari di sekolah itu, bagaimana peran para kiai, peran para santri itu dalam memperjuangkan kemerdekaan ya. Kiai Hasyim Asy'ari itu misalnya ya sampai dibuatkan hari santri itu ya, 22 Oktober itu di mana Mbah Kiai Hasyim mengeluarkan resolusi jihad, mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam yang ada di Indonesia yang daerahnya dijajah oleh Belanda atau oleh orang asing itu wajib melakukan perlawanan ya. Jadi setiap muslim yang radius 40 kilo dari tempat penjajahan itu wajib ikut berjuang. Selain itu juga banyak santri yang masuk ke peta ya, peta itu loh, pasukan pembela tanah air itu. Bahkan salah satu tokoh NU ya Kiai Idham Khalid itu yang fotonya ada di uang 5.000 ya, itu pernah menjadi panglima perang ketika penjajahan Belanda dan Jepang. Dan banyak sekali ya kiai-kiai zaman dulu yang
dengan kekuatan ilmu-ilmu hikmah itu ya, cerita-cerita seperti itu yang ikut berjuang melawan kemerdekaan, melawan penjajah untuk kemerdekaan. Ya, Pangeran Diponegoro itu misalnya, itu beliau juga seorang santri, pernah mondok di pesantren Tegal Sari milik Kiai Hasan Besari Ponorogo. Nah, jadi dalam hal ini peran pesantren tidak hanya menjaga eksistensi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga ikut berjuang ya, memerdekakan Indonesia dari penjajah. Nah, apa saja ciri-ciri pesantren? Nah, pesantren dalam bentuk awalnya, ya bentuk awal itu berarti di awal berdirinya, ya, menurut Profesor Mukti Ali, ya, beberapa ciri pesantren itu antara lain adalah antara kiai dan santri ini punya hubungan yang akrab. Kalau bahasanya Mas Tuhu itu hubungan patron klien, nah, hubungan patronase. Jadi kiai sebagai pemimpin, ya, sebagai seorang guru yang memiliki lembaga, memiliki pesantren, ya, itu hubungannya adalah seperti seorang ayah bagi santrinya. Ya, jadi santri di pesantren itu tidak hanya belajar agama, mereka juga makan, tidur, dan bertempat tinggal di situ, sehingga seperti seorang anak kiai, maksudnya seperti seorang anak yang ikut hidup bapaknya begitu. Kemudian di pesantren itu juga ada tradisi kepatuhan pada kiai. Ya, ini kalau ini sudah sudah maklum ya, bahwa santri itu kepatuhannya kepada kiai itu total 100%. Ya. Apa yang dikatakan kiai, ya meskipun terkadang tidak masuk akal, itu oleh santri sebisa mungkin harus dilakukan. Ya. Sebisa mungkin dilakukan karena santri memaknai dawuh kiai itu sebagai sebuah perintah, ya, yang nanti akhirnya adalah kebaikan untuk santri itu sendiri. Jadi misalnya seorang guru atau seorang kiai menyuruh saya melakukan hal yang menurut saya itu tidak masuk akal dan tidak ingin saya lakukan, itu harus tetap saya lakukan. Karena saya meyakini bahwa di balik perintah itu ada sesuatu yang baik. Ada hikmah di balik perintah itu. Dan cerita-cerita seperti itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Sampai Gus Dur, ya, Gus Dur itu mau maju sebagai presiden itu karena perintah kiai. Jadi ketika Gus Dur itu dicalonkan sebagai presiden, beliau sebagai seorang santri ya yang punya guru, beliau sowan ke guru-guru beliau, para kiai pesantren, dan semua guru itu menyetujui. Akhirnya beliau maju. Nah, begitu tradisi seorang santri. Ya. Saya sendiri misalnya, selama kiai saya masih hidup, ya, ketika ada hal-hal yang mungkin bagi saya itu meragukan, ya, apakah saya lakukan atau tidak, itu saya pasti mohon pertimbangan kepada kiai. Karena bagi saya, ya, kiai saya itu yang tahu saya, ya, karena sudah bertahun-tahun diajar oleh beliau, dan selain itu bagi santri, ya, santri itu meyakini bahwa kiai itu punya pandangan yang visioner, ya, baik secara lahir maupun batin, ya, apalagi secara batin, ya. Jadi saya sendiri meyakini bahwa kiai saya itu punya kekuatan batin dalam melihat santrinya, sehingga ketika saya mengadukan sebuah masalah kepada beliau misalnya, itu apa yang disarankan itu saya lakukan. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, pola hidup sederhana. Nah, santri, ya, ini dalam bentuk aslinya ya,
pesantren itu menekankan kesederhanaan. Ya, bisa kamu lihat bagaimana santri-santri di pesantren tradisional, pesantren salaf. Mereka tidur tanpa kasur, ya, bantalannya sajadah, ya. Makannya itu masak sendiri. Saya dulu di pesantren begitu. Eh, Misalkan sebulan sekali dijenguk orang tua atau pas waktu pulang itu dikirim beras, ya. Dikirim beras sama uangnya nanti sebagai jadi uang saku dan dibuat untuk beli sayur, dimasak sendiri, nyuci sendiri. Ya, itu pesantren dulu, dan beberapa pesantren salaf masih begitu ya. Misalkan Lirboyo, Sarang, kemudian Ploso, itu pesantren-pesantren salaf yang masih memegang nilai-nilai pesantren eh, yang asli ya, yang orisinil. Nah, pada perkembangannya kemudian sekarang ya banyak pesantren-pesantren yang eh, cenderung melalaikan nilai-nilai itu. Misalnya pola hidup sederhana. Ya. Eh, Sekarang karena mungkin sudah zamannya ya, zaman modern, eh, santri di pesantren itu disangoni kasur, ya, dan itu eh, memang peraturan dari pondok. Jadi pondok eh, menyediakan kasur ya, atau orang tua diminta untuk membawakan kasur untuk anak-anaknya. Ya itu kan podo yang ngaleh turu, ya, di rumah tidurnya kasur, di pondok juga tidurnya kasur, ada bantalnya juga. Itu jadi tidak lagi sederhana. Makan misalnya, ya kalau dulu saya mondok itu masak sendiri, ya disangoni beras, makannya sayur, nasi sama sayur saja. Lauk pauk itu hanya kadang-kadang ya. Kalaupun makan pakai lauk itu paling tempe tahu. Makan apa telur ya itu luar biasa sudah. Ya, saya mondok pertama kali itu tahun 95. Nah, itu harga mie ayam itu masih 2.500. Oh, masih 2.500, masih 250. Masih 250 saat itu harga mie ayam. Nah, jadi nilai-nilai kesederhanaan di pesantren itu saya kira sekarang sudah mulai bergeser atau sudah mulai luntur malah. Ya, karena ya mungkin tuntutan hidup. Ya, ada orang tua yang kadang tidak tega anaknya di pesantren tidur di lantai, tidak pakai bantal, tidak selimutan. Itu orang tua eh, tidak tega sehingga anaknya disangoni kasur, disangoni bantal. Makannya juga begitu ya. Sekarang di pondok ya, rata-rata pondok itu makannya disediakan oleh pesantren. Dan makannya tidak lagi sederhana ya, karena by request ya. Santrinya minta apa misalnya. Ya, santrinya minta apa, misalkan menunya apa begitu, itu dikasih sama pesantren. Nah, bahkan ada pesantren kan yang itu seperti hotel. Ya, kamu cek itu ya, di Malang itu ada pondok yang mewah ya, pondok yang mewah sekali, itu seperti hotel. Kemudian ada pondok Az-Zaitun, itu juga pondok mewah ya. Bukan mepet sawah, memang betul mewah dan biayanya berjuta-juta. Nah, ini saya kira keluar dari bingkai pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan. Nah, kemudian kemandirian atau independensi. Ini juga saya kira sekarang sudah agak bergeser. Ya. Kemandirian anak pesantren ya itu bisa dilihat ya, kalau di pesantren salaf ya, seperti di pondok saya dulu itu nyuci sendiri, masak sendiri. Pondok tidak menyediakan makan, tidak menyediakan cateringan ya, tidak ada laundry ya, nyuci sendiri. Tidak ada model sekarang itu orang tua titip sangu kepada ustadznya, tidak ada. Jadi kalau uang habis ya, kalau nggak boleh pulang ya nitip ke teman yang pulang. Nanti
orang tua datang. Nah, sekarang kalau kita lihat ya ini jamak di berbagai pesantren itu makanya sudah dijamin oleh pesantren, ditanggung oleh pesantren. Ya, jadi santri tidak perlu masak, ya kemudian mencuci juga. Ya, pesantren punya laundry sendiri, ya. Santri nanti bayar sebulan sekali. Begitu ya, itu tidak hanya di pesantren kota, di pesantren desa-desa juga sudah begitu ya. Di Jepara itu kan Balai Kambang itu malah misalnya itu tidak boleh nyuci santrinya. Nyucinya harus ke pesantren, ke laundry pesantren. Nah, ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Karena orang tua ingin anaknya ke pondok itu biar bisa mandiri, biar bisa hidup sederhana, belajar prihatin kalau bapak saya bilang itu. Prihatin itu ya berani hidup susah. Berani hidup susah. Tapi justru kalau di pondok itu kan malah tidak lagi hidup sederhana, tidak lagi prihatin. Ya karena uang saku dijatah orang tua, ya. Di pesantren bebas, tidak diawasi orang tua. Mau main apa saja kan kiainya tidak mungkin mengawasi terus-menerus, ya. Nah, justru ini bisa jadi sebuah kemunduran. Ya. Nanti santri keluar dari pesantren itu dia tidak bisa apa-apa. Ya. Nyuci masih dicucikan orang tua. Ya. Sing cewek-cewek itu santriwati itu keluar pondok tidak bisa masak. Misalnya. Nah, ini ya ironis sebenarnya. Nah, selanjutnya berkembangnya iklim dan tradisi tolong menolong. Ya, jadi di pesantren itu ada gium ya, ada slogan satu untuk semua. Ya, jadi saya punya baju, ya kadang saya pakai, kadang kalau teman saya butuh ya dipakai dia. Ya, sandal juga begitu, dan biasanya nggak ngomong ya, asal nganggur dipakai. Ya, sabun, ya, odol, ya bahkan kadang pakaian dalam itu joinan ya. Ya itu kan gimana Pak ya, makan senampan ya, kalau dulu saya di pondok itu jadi makannya nggak pakai piring ya, makanya di nampan bareng-bareng. Wah itu nggak sehat Pak ya, satu sisi memang begitu ya, ijolan kelambi ya, joinan baju kemudian makan satu nampan itu memang satu sisi nggak sehat ya, tetapi nilai positifnya itu menjadikan jiwa kebersamaan semakin kuat ya. Makanya orang keluar dari pondok itu ikatannya dengan temennya, ikatannya dengan kiainya itu sangat kuat sekali ya. Kemudian disiplin di pesantren itu semenjak masuk gerbang pesantren itu sudah dilatih untuk disiplin ya. Ngaji tepat waktu ya. belum subuh sudah bangun, kemudian habis subuh ngaji ya. Jadi kita dilatih untuk manajemen waktu ya, sesuai dengan kegiatan yang ada di pesantren. Nah ini yang tadi saya sampaikan, yang poin ke-7, berani menderita untuk mencapai tujuan. Nah, di pesantren itu juga selain belajar agama, kita juga diajarkan untuk tirakat. Ya. Untuk tirakat itu riyadhah itu ya, puasa Senin Kamis misalnya, puasa dalail 1 tahun, 3 tahun. Nah, jadi untuk menggapai cita-cita kita, menggapai tujuan kita, kita dianjurkan tidak hanya dengan belajar saja, tidak hanya dengan upaya zahir tapi juga upaya batin ya, yaitu dengan tirakat itu ya. Kita tidak tahu kan kita bisa sukses itu karena apa ya, apakah kita sukses karena hanya pintar, karena kita cerdas, kan belum tentu. Orang cerdas, orang pintar itu belum tentu sukses ya. Maka kita perlu usaha yang lain, yaitu usaha batin ya. Usaha batin itu yang kita yakini sebagai umat Islam dan sebagai santri
banyak cerita-cerita uh, tentang santri yang rajin tirakat, ya, rajin puasa, rajin wiridan, ya, yang ketika jadi santri itu tidak begitu pinter, ya, tetapi ketika lulus dari pesantren itu jadi orang sukses, jadi kiai, ya, jadi pengusaha, jadi dosen, dan macam-macam. Ya. Saya punya teman itu, ya, dulunya di pondok itu poso, ya, puasa terus dia itu zikirnya kenceng, ya, sholat tahajudnya juga kenceng, ya, ya, lebih menonjol dari yang lain lah, gitu. Tapi ngajinya sebenarnya nggak begitu pinter dia, baca kitabnya nggak begitu pinter. Nah, setelah dari pondok itu dia lulus, kemudian mondok lagi ngapal Al-Quran. Nah, dan sekarang dia sudah punya pondok pesantren sendiri, ya, punya pondok pesantren Al-Quran. Muridnya atau santrinya itu sudah 300 dan punya sekolah. Nah, kalau saya ngobrol atau guyon itu, ya, dia jawabnya, ya, ini barokah Pak Yai, itu barokah tirakat, gitu. Nah, ini maksud dari berani menderita. Ya. Yang terakhir, kehidupan dengan tingkat religius tinggi, ya. Di pesantren itu selain belajar agama, kita juga dibiasakan untuk beribadah, melakukan berbagai ritual, ya. Malam Jumat yasinan, habis Isya nanti kemudian berjanjenan, ya. Nanti kemudian jam 3:30 dibangunkan untuk tahajud, ya, habis subuh ngaji Quran, begitu seterusnya. Dan belum lagi misalnya puasa-puasa itu. Jadi ini latihan bagi santri untuk meningkatkan religiusitas, meningkatkan kemampuan spiritual, ya. Tuh. Nah, sebagai sebuah lembaga pendidikan, seperti saya sampaikan tadi, bahwa pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan lain, ya. Berbeda dengan sekolah, berbeda dengan madrasah diniyah, berbeda dengan perguruan tinggi, ya. Nah, karakteristik pesantren yang asli, yang orisinil, ya, ya, pesantren tradisional itu lebih banyak mengajarkan agama. Jadi semua kegiatan, semua pembelajaran itu memang berbasis agama. Ya, kalau ada kegiatan lain, misalnya pelatihan itu ekstrakurikuler itu hanya sekitar 25%, ya. Tapi semua kurikulum itu didominasi oleh agama. Tetapi pada perkembangannya sekarang, ya, pesantren tidak hanya pesantren agama, ya, karena ada namanya pesantren kaligrafi, itu ada pesantren kaligrafi, yaitu di Kudus ada, punya teman saya, pesantren kaligrafi di Undaan, Kudus, yaitu, ya, belajar agama tetapi lebih dominan belajar kaligrafi. Kemudian karakter yang kedua berbasis masyarakat. Maksudnya adalah pesantren, ya, pada umumnya itu meskipun dipimpin oleh seorang kiai, tetapi dalam pendiriannya itu disengkuyung, ya, istilahnya, bersama-sama dengan masyarakat. Biasanya, ya, seorang kiai di sebuah daerah dia ngajar ngaji, kemudian masyarakat tertarik dengan pengajiannya, ya, kemudian masyarakat minta kepada santri untuk mendirikan pesantren. Nah, dananya, kemudian tenaganya itu dibantu oleh masyarakat setempat. Itu pesantren-pesantren besar yang sekarang ada di Indonesia, ya. Jadi kiai dulu itu mendirikan pesantren itu tidak serta-merta keinginan kiai sendiri, tapi juga keinginan masyarakat, agar masyarakat bisa ya,
mendidik anaknya di pesantren, dididik oleh seorang kiai. Maka pesantren-pesantren dulu itu rata-rata menggunakan nama-nama desa, menggunakan nama-nama daerahnya. Misalnya pesantren Lirboyo, ya, meskipun punya nama sendiri, tapi lebih menonjolkan daerahnya, pesantren Lirboyo, karena memang berdirinya pesantren itu ada andil masyarakat di sana. Kemudian pesantren Sarang, ya, Ploso, Gontor misalnya, ya mereka lebih terkenal dengan nama-nama daerahnya masing-masing. Nah, selain pendiriannya itu berkat andil masyarakat, ya, pesantren dikatakan sebagai pendidikan berbasis masyarakat karena memang pesantren itu dekat dengan masyarakat. Ya, ketika sudah berdiri, ya, pesantren itu sangat dekat dengan masyarakat dan bahkan bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Ya, saya contohkan, ya, pesantren misalnya karena di situ ada santri, ya, ada orang banyak, itu nanti berjalan sesuai hukum ekonomi, di mana ada kerumunan, disitulah tumbuh sektor ekonomi, kan, ya, karena ada santri, kemudian tetangga-tetangga pesantren itu mendirikan warung misalnya, jualan nasi, jualan jajanan, jualan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari. Nah, itu bentuk ikatan pondok dan masyarakat, sehingga antara pesantren dan masyarakat ini ada hubungan mutualisme. Ya, pesantren menguntungkan masyarakat, masyarakat juga menguntungkan pesantren, karena dengan begitu santri tercukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini pesantren-pesantren lama, ya, pesantren tradisional, ya, bisa kamu lihatlah di Sarang, di Lirboyo itu santri kalau makan, ya, itu di warung-warung sekitar pesantren, ya, ngopi, jajan itu di warung-warung sekitar pesantren. Kalau misalnya kiainya punya toko itu, ya, itu toko kecil, ya, yang tidak mungkin mencukupi kebutuhan semua santri, maka toko-toko yang ada di sekitar itu yang mencukupi kebutuhan santri sehari-hari, dan itu menjadikan masyarakat senang, kan, ya, karena ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Itu misalnya. Kemudian hubungan sosial antara santri dan masyarakat ini juga sangat erat, ya, terutama dari kiai, kan, ya, karena kiai dulu, kiai pesantren itu juga kiainya masyarakat, ya, bukan kiai pesantren sendiri. Kiai dulu itu, kiai pesantren itu juga ngajar di masjid desa misalnya, ngajar di masyarakat, ngisi pengajian di masyarakat. Masyarakat punya hajat, beliau yang kiainya yang mimpin doa misalnya, dan lain sebagainya. Itu menjadikan pesantren dekat dengan masyarakat. Nah, sekarang saya melihat ciri pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat ini semakin hilang, karena sekarang, ya, tadi yang saya sampaikan, pesantren terkadang ini didirikan oleh kiainya sendiri, ya, karena dia punya uang banyak atau dana dari mana begitu, tanpa andil masyarakat, mendirikan pesantren di tengah sawah yang jauh dari masyarakat. Makan, mencuci, kebutuhan sehari-hari itu semuanya ada di pondok. Santri tidak boleh keluar dari pesantren, sehingga dia jauh dari masyarakat. Nah, bahkan ada orang jualan saja itu tidak boleh, kan, ada kan yang begitu, jualan di area pondok itu tidak boleh, ya. Nah, ini apa ya, ini saya kira suatu hal yang ironis, karena keluar dari
karakter asli pesantren. Apalagi pesantren-pesantren modern itu ya. Pesantren modern itu kan cenderung menutup diri dari masyarakat karena menganggap di luar pondok itu dikhawatirkan nanti mencemari pesantren dan mencemari perilaku ya. Santri di penjara lah, di dalam pondok tidak boleh keluar karena kalau keluar nanti khawatirnya terkontaminasi ya, dengan perilaku buruk masyarakat. Maka kemudian banyak pesantren yang bikin sekolah sendiri ya, santrinya tidak boleh sekolah di luar dan lain sebagainya. Nah kemudian karakter selanjutnya adalah mengembangkan kurikulum berdasarkan kekhasan lembaga. Nah biasanya ya, kurikulum pesantren ini disesuaikan dengan kepakaran kiainya. Jadi karena kiai ini merupakan top figur ya, pemimpin tertinggi di pesantren, maka kurikulum pesantren ini menyesuaikan dengan kepakaran kiai. Ya, misalnya saya contohkan sarang ya. Sarang itu pesantrennya Kiai Maimun almarhum. Mbah Maimun itu terkenal dengan ahli fikih ya. Maka pesantren itu, sarang itu terkenal sebagai pesantren fikih ya. Buktinya apa? Ya, buktinya para lulusan sarang itu memang ahli di bidang fikih ya. Nah, kalau ada diskusi-diskusi di kalangan KNU itu yang paling menonjol itu biasanya alumni sarang. Misalnya Lirboyo itu terkenal dengan bahasa Arabnya, nahwu sorofnya misalnya. Ya karena para kiainya ahli di bidang itu. Dan begitu seterusnya. Gontor misalnya, kiainya pintar bahasa Arab dan Inggris, maka kemudian pondoknya dibangun sesuai dengan kepakaran kiainya. Gitu. Kemudian selanjutnya siswa tinggal di asrama. Ya, ini sudah pasti ya. Bahwa santri di pesantren itu biasanya memang tinggal di sana. Ya. Tetapi ada juga santri yang tidak tinggal. Ya. Santri kalong namanya. Ya, santri kalong ini santri yang tidak tinggal di pesantren, ya biasanya orang-orang dekat. Tapi kalau ngaji dia datang ke pesantren, ya, ikut ngaji dengan kiai, tapi dia tidak tinggal di pesantren. Itu ada ya dalam term atau istilah tradisi pesantren salaf itu ada namanya santri kalong. Ya santri yang santri kutu loncat itu ya, ngaji di mana-mana, di pesantren mana-mana, tapi dia tidak di pondok. Nah itu boleh ya. Seperti itu boleh. Nggak tahu sekarang saya ya, karena sekarang pesantren rata-rata tertutup. Apakah masih ada model santri kalong atau tidak? Ya. Kalau di Kudus masih ada ya, di Kudus itu masih ada santri-santri kalong begitu. Orang-orang dekat makam Sunan Kudus itu banyak santri-santri kalong. Ya, dia ngaji di berbagai kiai, di pesantren-pesantren, tapi dia tidak tinggal di pesantren. Nah, yang terakhir adalah penguasaan bahasa asing. Ya, maksudnya di sini adalah nahwu sorof. Nah, di pesantren itu ilmu alat atau ilmu nahwu sorof itu adalah ilmu yang dianggap ya paling bergengsi lah, ya primadona ya. Kemudian fikih itu. Jadi mengapa ilmu alat itu menjadi primadona ya karena untuk mempelajari agama, membaca kitab itu mau tidak mau kita harus belajar nahwu sorof dulu supaya nanti bisa membaca dan memahami teks-teks kitab kuning itu. Nah ini unsur-unsur pesantren menurut Jamas Sari Dhofir. Ya. Menurut Profesor Jamas Sari Dhofir, ya pesantren itu memiliki 5 unsur. Ya. Yang pertama adalah santri, ya. Kemudian kiai, ya.
sebagai top leader ya, top figur, pemimpin utama dan pemimpin tunggal ya. Pemimpin tunggal itu maksudnya bahwa karena pesantren itu miliknya kiai, jadi semua keputusan kebijakan itu ada di tangan kiai ya. Ya terkadang kiai mengajak musyawarah ustadz dan pengurus, tetapi keputusan akhir tetap ada di kiai. Nah ini berbeda dengan di kampus misalnya kan, atau di sekolah ya. Jadi suara terbanyak yang diambil. Di pesantren tidak begitu ya. Suara kiai itu ya suara Tuhan ya, suara tertinggi. Ya, jadi kalau kiai bilang A, meskipun majelis musyawarah itu bilang B, ya tetap nanti yang uh, diikuti adalah suara kiai. Nah, karena memang pondok itu pondoknya kiai. Nah, kurikulum agama berdasarkan kitab-kitab kuning. Nah, ini yang menjadi ciri khas utama di pesantren. Nah, apalagi pesantren tradisional. Ya. Ngaji kitab itu karakteristik yang membedakan pesantren asli dengan pesantren yang tidak asli. Yang tidak asli itu bagaimana, Pak? Ya, kamu lihat sekarang pesantren-pesantren modern itu, terutama pesantren-pesantren yang didirikan oleh ustadz-ustadz di TV itu kan. Ya, misalnya Agim. Ya, itu pesantrennya tidak ada belajar kitab kuning. Ya, karena Agim tidak bisa baca kitab kuning. Lalu belajarnya agama bagaimana? Ya lewat buku terjemah, lewat diktat yang disusun oleh ustadznya. Ya, misalnya pesantrennya Arifin Ilham almarhum, tidak ada pembelajaran kitab kuning. Ya, belajar agamanya dari mana? Ya dari buku-buku itu, dari diktat. Gontor itu juga bahkan tidak ada kitab kuning. Ya ada tapi sedikit lah. Ya, di Gontor belajar agamanya didominasi dengan buku-buku. Ya pesantren-pesantren sekarang yang melabeli diri sebagai pesantren modern, ya, itu begitu, termasuk pesantren-pesantren tahfidz yang baru-baru ini ya miliknya Yusuf Mansur, sedangkan punyanya Syekh Ali Jabir, miliknya apa siapa itu Bahtiar Nasir atau Haidar Nasir, Bahtiar Nasir itu yang jadi juri di Hafidz Cilik itu tidak mengajarkan kitab kuning. Ya mereka belajar agama dari buku-buku. Ya makanya dulu sudah pernah saya sampaikan ya, belajar agama dari buku terjemah itu riskan ya, itu riskan. Tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa memahami mufradat, tidak bisa memahami gramatika bahasa Arab dan hanya baca Quran terjemah, buku terjemah itu bahaya. Karena nanti ada makna-makna dalam buku, dalam Al-Quran, ya, dalam hadis yang itu bisa direduksi oleh terjemah. Karena terkadang untuk menerjemahkan satu kata dari bahasa asing itu tidak cukup dengan bahasa kita. Ya. Terkadang ada satu kata yang tidak mungkin diterjemahkan dengan bahasa kita. Ya bahasa Jawa saja itulah, coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nasi itu ya di Jawa itu sego ya, ono upo ya, ono intip ya. Kalau masih berupa nasi yang mentah ya, itu ada beras ya, potongan-potongannya beras namanya menir ya. Kemudian pari, ada gabah juga. Itu di bahasa Indonesia itu ya hanya padi dan padi, beras, kemudian nasi. Di bahasa Inggris malah cuma satu, ya rice semua kan. Nah, itu yang saya maksud bahwa kata dalam bahasa asing itu belum tentu bisa kita terjemahkan dalam bahasa kita dengan pas. Ya, maka memahami bahasa Arab untuk memahami agama itu penting. Ya. Dan belajar agama dengan buku-buku terjemah, ya. Kemudian meyakini bahwa itu yang paling benar, nah itu salah. Berarti tidak boleh Pak belajar agama pakai buku terjemah. Ya boleh, boleh saja silahkan, tetapi jangan mengatakan bahwa makna terjemah itu makna satu-satunya ya. Karena bisa jadi antara satu penerjemah dan penerjemah lain itu maknanya berbeda ya, karena itu kemungkinan makna dalam satu kata ya itu.
Kemudian asrama, pesantren, pondok untuk tempat tinggal santri ya. Kamar-kamar itu ya. Kemudian ada godaan juga. Godaan itu untuk lemari santri itu namanya godaan ya. Biasanya santri tidak bawa lemari tapi disediakan godaan oleh pondok ya, untuk tempat buku, kitab, dan pakaian ya. Kemudian masjid, masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan. Nah, kalau ini masjid itu di pondok-pondok besar ada, tapi di pondok-pondok kecil yang mungkin tidak memiliki dana yang mencukupi itu kadang tidak ada masjidnya ya, musola lah ya, musola atau aula untuk kegiatan-kegiatan pesantren. Nah, 5 unsur ini yang ada di pesantren. Nah, ini penelitian lama ya, ini teori lama, teori yang baru sekarang bisa jadi berubah ya, karena pesantren sekarang punya macam-macam ya, punya lab ya, punya studio musik, punya grup drum band, punya grup rebar, macam-macam ya. Kalau itu pesantrennya pesantren tahfidz ya misalnya, atau pesantren budaya, ada pesantren lingkungan ya, ada pesantren agrobisnis, macam-macam sekarang itu dia pasti punya unsur-unsur yang khas yang ada di pesantren itu. Pesantren kaligrafi misalnya, pasti dia punya tempat praktek untuk kaligrafi itu. Nah, ini unsur-unsur pesantren. Nah, yang terakhir, apa peran pesantren untuk menjaga aswaja di Indonesia? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pesantren adalah warisan Wali Songo untuk melestarikan ajaran aswaja. Ya, kemudian di pesantren, nah, kitab-kitab yang diajarkan atau materi-materi yang diajarkan itu semuanya adalah kitab-kitab yang disusun oleh para ulama aswaja. Nah, dan itu tidak hanya diajarkan tapi juga diamalkan ya. Di pesantren itu tradisi-tradisinya adalah tradisi-tradisi Nusantara. Yasinan, tahlilan, berjanjenan ya, baca wirid, itu semua merupakan tradisi aswaja di Nusantara. Nah, kurikulum pesantren juga menggunakan kurikulum kitab kuning yang otoritatif atau muktabar bahasa pesantrennya. Muktabar itu bagaimana? Muktabar itu yang sudah terbukti validitasnya. Jadi di kalangan pesantren ya, buku yang diajarkan atau kitab yang diajarkan itu tidak semua kitab ya. Angger pokoknya kuning terus diulang, no, itu tidak. Ya, kitab kuning di pesantren itu hanya kitab-kitab tertentu yang disepakati oleh para ulama sebagai kitab yang kredibel, yang otoritatif. Ya. Kitab-kitab yang ada sekarang ya, maksudnya karangan-karangan para ulama kontemporer, ulama modern, tidak diajarkan di pesantren. Ya, begitu juga kitab-kitab yang dikarang oleh ulama di luar aswaja juga tidak diajarkan. Misalnya kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu hidupnya itu hampir semasa dengan Imam Al-Ghazali. Tapi mengapa tidak diajarkan di pesantren? Meskipun Ibnu Taimiyah juga termasuk ulama klasik. Ya karena Ibnu Taimiyah ini cenderung agak keras. Ya, fatwa-fatwanya agak keras dibandingkan Al-Ghazali. Maka kemudian di pesantren yang diajarkan adalah kitabnya Imam Al-Ghazali, bukan Ibnu Taimiyah. Kitab-kitabnya murid-muridnya Ibnu Taimiyah juga tidak boleh diajarkan di pesantren. Karena itulah yang dijadikan rujukan oleh para ulama Wahabi. Ya, jadi para ulama Wahabi itu yang sekarang ada itu, termasuk yang di Indonesia itu rata-rata kalau merujuk itu yang jadi rujukan adalah kitabnya atau fatwanya Ibnu Taimiyah. Ya, yang Ibnu Taimiyah itu dikenal sebagai ulama yang agak konservatif ya, agak kaku. Sehingga itu tidak diterima oleh ulama aswaja. Nah, pesantren
selain sebagai lembaga pendidikan juga merupakan lembaga budaya. Ya, ya tadi ya tradisi ziarah kubur, ya, kemudian rebana, ya, berjanjen, ya, bahkan syair-syair Jawa, ya, syair-syair Arab sebagai produk sastra Indonesia itu dilestarikan di pesantren, dilestarikan di pesantren. Eh, Santri kalau Kamis sore atau Jumat pagi diajak ziarah ke makam para gurunya misalnya, yasinan malam Jumat. Ini juga budaya-budaya Nusantara yang dilestarikan oleh pesantren. Nah, yang selanjutnya, pesantren dalam sejarahnya merupakan lembaga yang dekat dengan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan, ya, pesantren bahkan menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang awalnya itu misalnya abangan, ya, pemahaman agamanya kurang, ketika di situ ada pesantren, itu biasanya nanti akan merubah sikap keagamaan warga setempat. Ya, ekonomi juga. Ya, karena ada pesantren maka ekonomi masyarakat terangkat. Nah, yang terakhir bahwa di pesantren ini salah satu ciri yang sangat kental adalah tradisi ta'zim atau patuh kepada kiai. Ya, bagaimana patuhnya seorang santri pada kiai, ya bisa kamu lihat di pesantren-pesantren salaf. Ya, kalau ada kiai keluar rumah atau pulang dari pengajian itu, sedang apapun seorang santri, ya, mbah lagi sinau, mbah lagi mangan, mbah lagi apa, iku pokoknya nek ono kiai, ya, dia pasti berdiri dan dingkluk untuk menghormati kiai. Ya, notokno sandale kiai, ya. Kalau kiai mau ngaji, kitabnya dibawakan. Ya. Saya dulu di pesantren itu tukang bawa kitabnya kiai, ya, meskipun tidak setiap hari, ya. Bawakan sepedanya Pak Yai. Kalau Pak Yai saya itu kalau pergi ngajar, ya, di madrasah atau di masjid itu naik sepeda kebo, ya, sepeda tua itu. Kalau kebetulan misalnya ada undangan atau takziah dan lain sebagainya, dan beliau dijemput di masjid atau di madrasah. Nah, kalau karena disebut dengan mobil maka sepedanya itu kan ditinggal di madrasah, nah saya yang bawa pulang pondok. Nah, itu tidak saya tumpai sepedanya, ya saya tuntun, ya. Saya tuntun dari madrasah ke pondok. Ya tidak berani itu kalau sampai numpai sepedanya Pak Yai, ya itu suul adab, ya. Itu bukan bagian dari ta'zim. Nah, ini peran pesantren dalam mempertahankan ajaran asmaja di Nusantara. Nah, yang terakhir, kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa pesantren, ya, menurut beliau adalah model pendidikan karakter yang paling ideal di Indonesia. Mengapa dia mengatakan demikian? Ya, karena Ki Hajar Dewantara sendiri ini adalah alumni pesantren. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang banyak, ya. Beberapa pahlawan kita itu sebenarnya adalah alumni-alumni pesantren, ya. Pangeran Diponegoro, ya, kemudian Hos, ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, termasuk Ki Hajar Dewantara itu adalah alumni pesantren, ya. Jenderal Sudirman juga alumni pesantren. Maka Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pesantren itu pendidikan karakter paling ideal. Ya, sudah terbukti dengan tampilnya para lulusan pesantren dalam menjaga Indonesia, ya, bahkan sampai sekarang, ya. Saya kira itu, ya, saya kira itu untuk materi hari ini. Silakan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Pada intinya bahwa pesantren sebagai warisan para leluhur kita, ya, sudah seharusnya itu dilestarikan, ya. Dilestarikan dengan karakternya, dengan ciri khasnya. Jangan sampai kemudian karena tuntutan modernisasi, pesantren justru
terbawa arus modernisasi, ya, pengen seperti sekolah, pengen seperti perguruan tinggi, ya, kepengen seperti sekolah yang fasilitasnya mewah-mewah itu, sehingga melupakan nilai-nilai pesantren yang sudah dipegang, dilestarikan semenjak dulu, yang diwariskan oleh para leluhur kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau nilai-nilai itu sampai hilang, maka pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter yang menjunjung tinggi kemandirian, kesederhanaan, ya, itu lama-lama akan hilang. Tidak lagi seperti pesantren yang sudah menghasilkan banyak lulusan-lulusan yang berkualitas. Ya, maka pesantren dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kita itu harus dilestarikan. Saya kira itu. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.